Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya saya Julian Degrita Ismail dapat kembali menyapa pemirsa di seluruh tanah air dalam program kesayangan kita bersama. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami Mutiara Hati. Dan pada kesempatan kali ini di Serambi Islami sungguh sangat berbeda yang biasanya kita selalu dihadiri oleh para jamaah. Kali ini kita masih mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga jarak atau skala physical distancing ataupun social distancing. Namun tidak menutup juga semoga para pemirsa yang ada di seluruh Nusantara dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasanya di setiap Senin pagi kami kehadiran juga Bapak Kiai Haji Agus Dermawan, dai berjuta pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi distancing wabarakatuh. Nih, physical distancing nih. Masih physical distancing ya. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Silakan duduk dulu Pak Kiai. Terima kasih. Ya, gimana perjalanan lancar Pak Kiai sini ya? Perjalanan di rumah ya. Oh di rumah ya? Nggak ada perjalanan ke studio Stay maksudnya? at home. Perjalanan ke studio? Lancar alhamdulillah. Tapi sekarang sudah new normal life. Ya. Ternyata sudah mulai tatanan hidup baru nih. Alhamdulillah ya. Kehidupan baru. Mudah-mudahan virus corona yang memang sekarang konon kabarnya hampir, mudah-mudahan zona hijau. Ya. Zona hijau dan insya Allah kembali normal. Mudah-mudahan COVID-19 ini akan cepat dan segera berlalu. Amin insya Allah. Ya, dan PKI nanti juga kita pemirsa juga di seluruh tanah air, nanti kita juga akan kehadiran bintang tamu yang sudah terkenal dengan lagu-lagunya untuk hadir di studio. Siapa tuh? Nanti kita akan sama-sama saksikan bersama. Oh baik, ya. baik. Ya baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya di bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan, bulan yang melanjutkan segala kebaikan Ramadan, serta bulan yang mengantarkan kita dalam keistiqomahan. Tema kita pagi hari ini adalah istiqomah pasca Ramadan. Dan sebelum kita lanjutkan ke tausiah kita pagi hari ini, mari sama-sama kita dengarkan tentunya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Asep Sihabudin yang akan membacakan surat 41 Fussilat ayat ke-30 sampai dengan 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih buat kori kita, Bapak Asep Sihabudin, yang tadi telah membacakan surat Fussilat ayat ke-30 sampai dengan ke-32. Ya, Pak Kiai, mungkin tema kita kan kali ini mengenai istiqomah pasca Ramadan ya. Tadi di perjalanan juga udah penuh ya pastinya ya, dengan segala kesibukan masyarakat sekarang ini ya. Dan semoga kita doakan juga dengan segala musibah ini cepat segera berlalu Pak. Amin, amin insya Allah. Musibah yang memang sejak waktu itu ada banjir ya, Gunung Merapi, kemudian semburan lumpur, bahkan banyak juga orang yang terjadi peristiwa-peristiwa istilahnya itu tsunami ya, disusul dengan corona ini COVID-19. Dan saya yakin ini walaupun gejala doomsday, the end of world, gejala kiamat sugro sudah mulai tampak depan kita, mudah-mudahan Allah akan berikan kesadaran, memberikan satu solusi yang terbaik dan musibah akan cepat berlalu. Mudah-mudahan amin. Kita juga berdoa bersama semoga yang terkena penyakit sekarang juga sudah mulai kelihatannya sudah new normal life ya. Baik, Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik. Ya. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tentunya tetap di Serambi Islami Mutiara Hati. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di sini di Serambi Islami, masih bersama Bapak Kiai Haji Agus Dermawan, Dai berjuta pemirsa. Dan pembahasan kita, tema kita kali ini adalah istiqomah pasca Ramadan. Ya, Pak Kiai, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa di bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan ya Pak Kiai ya. Di mana bulan yang melanjutkan segala kebaikan dan kebaikan Ramadan, serta bulan yang mengantarkan kita kepada keistiqomahan. Dan tentunya kita akan bertanya pada diri kita sendiri Pak Kiai. Sebenarnya apa yang tertinggal dalam diri kita setelah Ramadan berlalu? Apakah bekas-bekas kebaikan ataupun terlihat pada diri kita apakah sudah keluar? Apakah kita bisa menerima madrasah bulan puasa ini? Mungkin Pak Kiai bisa jelaskan. Baik, terima kasih Bapak Julian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI di mana saja ayah bundaku terkasih berada. Kita berdoa pada hari nan sejuk nan indah hari ini. Usai pasca Ramadan, Allah akan memberikan keberkahan kita dunia dan akhirat. Amin. Amin. Tidak terasa bahwa hari berjumpa dengan minggu dan minggu bertemu dengan bulan. Bulan juga berjumpa dengan tahun, umur kita bertambah terus. Pada esensi dan hakikatnya umur kita berkurang dan berkurang terus. Hanya saldo umur kita yang serba singkat ini dimanfaatkan untuk apa? Kalau tidak dengan kebaikan, dan kebaikan idza jana alikal lail hal ta'isul fajar. Kalau datang waktu malam, apakah kita dapat menjamin umur kamu sampai terbit besok waktu fajar? Fakamin sahihin mata bighairillah. Berapa banyak orang yang sehat mati nggak ada sebab, merinding saya. Fakamin sakimin asahinan minadahar. Berapa banyak orang-orang yang sakit sampai saat ini masih didorong-dorong dengan kursi rodanya, masih sehat. Masih kuat bertahan hidup, survive. Luar biasa, sampai
Fakamin fatan amsa wa asbaha dahikan. Berapa banyak orang-orang yang tertawa sore hari, besok pagi sudah meninggal dunia. Silahkan Anda berkata, saya hidup man asya alfan wa alfain. Dia bisa hidup 1000 tahun, bahkan 2000 tahun. La budda min yaumin yasirul qabr. Satu ketika dia pasti masuk ke alam kubur. Demikian Pak Julian. Ya. Jadi mengenai kematian memang tidak bisa dibilang umur masih Ya, muda. jadi sudah pembahasan tua, ya. istiqomah pasca Ramadan kita sambung nanti. Iya, baik. Karena seperti di awal tadi saya sudah bilang bahwa kali ini kita juga kedatangan bintang Siapa? tamu. Kita akan sambut dia, Mirella. Masya Allah. Nah, ini dia Pak Allahu Kiai. Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima selamat kasih. datang minal Silakan. aidin Al al faizin, faizin. Pak Ustaz. Silakan Iya. dia untuk Kalau duduk. bahasa dari Makassarnya, apa kabar? Apa kareba? Apa kareba? Apa Jawabnya? kareba? Baji. 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 Baik. Tapi ini bukan dari Makassar kan? Aku Bugis. Enggak, maksudnya kesininya. Kesininya enggak kan? Enggak boleh Nggak pulang. boleh, Kan enggak nggak boleh boleh pulang ya. pergi, iya. Masih mengikuti anjuran pemerintah Iya, ya betul. pastinya. Baik. Ini Dea Mirella adalah salah Iya. satu sahabat saya. Dia juga dulu mungkin pemirsa juga kenal dengan lagunya Takkan Terganti. Mungkin sedikit gitu biar pemirsa inget Dea Mirella itu yang mana sih? Sekarang udah berhijab alhamdulillah ya. Syukurillah ya. Alhamdulillah. Sedikit Dikit ya, aja, oke. dikit aja. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Subhanallah. Terus lanjutannya, orang kaya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Itu salah satu singlenya juga ya Dea. Ya, itu Subhanallah. dari grup religi aku. Religi. Aku punya Baik. grup namanya Kamila. Alhamdulillah ya. Baik Pak Kiai, ini tema kita adalah tadi Pak Kiai, tema Ya. kita adalah istiqomah pasca Ramadan. Ya, baik. Terima Silakan, kasih Pak Pak Kiai. Julian. Ya, Mbak Dea. Iya, Pak Ustaz. Permisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, para pemirsa Indonesia, bahwa hari ini kita berbicara tentang istiqomah pasca Ramadan yang tercinta. Memang Ramadan, para pemirsa, sudah meninggalkan kita, dan Ramadan yang sudah lalu tak akan jumpa kepada kita lagi, bahkan jauh dan jauh meninggalkan, hanya dengan dua alternatif saja. Apakah kita bisa berjumpa kepada Ramadan akan datang atau sebaliknya? Tidak. Oleh karena itu, hari ini mari sama-sama kita konsisten, kita istiqomah dalam suasana Idul Fitri maupun pasca Ramadan. Mungkin waktu itu kita, Pak Julian, para pemirsa, ya Mbak Dea, kita masih bisa sholat berjamaah di rumah kita, stay at home. Kemudian nawiru buyutakum bitilwatil Quran. Hendaknya kau terangilah rumahmu dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan kita lebih cinta kepada keluarga kita, home sweet home. Rumahku adalah surgaku. Merinding saya, baiti janati. Di sini para pemirsa, saya khawatir semua perbuatan kebajikan kita, kebaikan kita selama Ramadan tercinta, oke, it's okay. Tapi pasca Ramadan, mereka banyak yang pudar, yang tadinya baca Quran, kemudian usai Ramadan, mereka lupa dan tidak lagi membaca Al-Quran. Mereka tidak beristiqomah. Makanya hari ini saya akan membahas tentang istiqomah pasca Ramadan, di mana sebuah statement Quran, surahnya Fusilat, ayatnya 30 sampai 32, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saudara, Pak Julian, Ya. sesungguhnya, Ya. ya Mbak Dea, sesungguhnya orang-orang yang berkata artinya orang yang beriman, dia berkata, qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, Ya. belum cukup, para pemirsa Serambi Islami TVRI, belum cukup. Rabbunallah,
Kemudian ada kata ayat selanjutnya tsumastaqamu. Kemudian mereka beristiqomah. Seusai berkata Tuhan kami Allah, kemudian dia beristiqomah. Jangan lupa, dan Allah ayat berikutnya tatanazzalu alaihimul malaika. Dan Allah menurunkan malaikat. Allah menurunkan malaikat ya atas mereka tuh tatanazzalu alaihimul malaika. Jadi Allah turunkan malaikat kepada siapa? Atas mereka, orang yang beriman tadi, yang berkata istiqomah tadi. Nah, setelah malaikat Allah turun para pemirsa, izin Allah, dan malaikat berkata, Allah takhafu. Jangan takut kalian. Dalam hidup ini nggak boleh takut. Wala tahzanu. Jangan kamu sedih. Nah, kenapa Allah mengatakan kepada malaikat dan malaikat berkata, Allah takhafu. Jangan kamu takut kalau kamu meninggal nanti kamu mau kemana? Surga kah? Ke neraka kah? Orang yang beriman kepada Allah dan istiqomah kepada Allah, percaya deh. Dan dia selalu berbuat kebajikan-kebajikan konsisten, istiqomah, dan endingnya saya yakin mendapatkan happy ending, husnul khotimah. Amin dong. Amin. Alhamdulillah. Nah kemudian Allah takhafu, jangan kamu takut setelah kamu meninggal nanti mau kemana? Wala tahzanu. Ayat ini dikatakan wala tahzanu, jangan kamu juga sedih. Artinya setelah kamu meninggal dunia itu, istri saya sama siapa? Jangan sedih. Anak saya sama siapa? Juga jangan sedih, suami saya sama siapa? Justru kalau orang yang beristiqomah, beriman kepada Allah, artinya pasca Ramadan dia konsisten. Seusai Ramadan dia nggak pernah tinggalkan sholat, artinya dia sholat continue. Dia nggak pernah tinggalkan baca Quran. Dia selalu terangi rumahmu baca Al-Quran. Dan selalu dia kebajikan dan kebaikan. Jadi kalau saya teruskan tentunya lebih panjang. Ya. Saya izin dulu sama Bapak Julian sebagai host TVRI Serambi Islami. Ya. Bagaimana lanjut? Ya, kita break dulu Pak Kiai. Oh Ya. baik. Baik pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami. Tentunya kita akan melanjutkan topik kita pagi hari ini mengenai istiqomah pasca Ramadan. Serambi Islami, mutiara hati. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di sini, masih bersama Bapak Kiai Haji Agus Darmawan, Dai berjuta pemirsa, dan juga kita masih membahas tema kita kali ini adalah istiqomah pasca Ramadan, dan juga telah hadir bintang tamu kita yang cantik pagi hari ini, Dea Mirella. Terima kasih loh udah hadir. Kita lanjutkan dulu Pak Kiai ya. Nanti dia juga akan bertanya-tanya. Ini mengenai tadi Pak Kiai menjelaskan mengenai la takhafu wa la tahzanu. Ya. Yang bahwa kita tidak perlu takut karena balasan pada balasan di akhirat, jangan juga bersedih. Iya, itu ayat 30 ya, surahnya Fussilat, surat ke 41. Jadi Allah takhafu. Kalau orang yang beriman, bertakwa, kemudian dia punya jiwa konsisten kepada Allah, pasca Ramadan it's okay, dia ala tul wala kita. Dia nggak macam-macam tuh. Dia lurus terus. Dan dia come back to God, sense of belonging, responsibility. Jadi akan menampakkan sense of security. Dia tenang, rasa memiliki iman Islamnya, istiqomahnya tuh. Dia nggak bergeser. Dia konsisten. Makanya ahabul a'mal ilallahi ya. Adwamuha wa in qalla. Jadi pekerjaan yang amat dicintai Allah itu ya Mbak Dea, dicintain Allah. Siapa namanya? Pak Julian. Ya, pas Mbak Dea kok hafal, kemarin lupa dikit. Tapi enggak ya. Hafal ya, Pak Julian. Jadi habul a'mal ilallah ya. Adwamuha wa in qalla. Jadi perbuatan amal soleh yang dicintai Allah para pemirsa, dicintai Allah, disayangi Allah adalah punya jiwa yang istiqomah tuh, konsisten. Adwamuha wa in qalla, walaupun dia sedikit, dia berlaku kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut
Ya, mau kemana kita? Wala tahzanu, jangan sedih. Keluarga kita sama siapa? Di sini dikatakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, surahnya Fusilat ayat ke-30, wa absyiru, malaikat, berikan tuh kabar gembira tuh kepada orang-orang yang istiqomah itu. Kepada orang-orang yang tadi punya jiwa konsisten tadi itu, yang man syabba alai syai syabba alai. Siapa orang yang membiasakan masa mudanya begitu, istiqomah, matinya pun akan seperti itu. Artinya dia baca Quran, wafatnya pun baca Quran. Amin dong. Amin. Husnul Khotimah. Ada orang yang hobinya tahajud tiap malam, wafatnya pun tahajud. Amin juga. Amin. Husnul Khotimah. Ada orang yang mohon izin, mohon maaf lahir batin, dia berbuat yang enggak baik, matinya pun juga tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar ya Rabb. Di sini saudara yang terhormat, dia punya jiwa yang konsisten. Allah takhafu wala tahzanu wa absyiru, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang punya jiwa konsisten tadi, yang istiqomah tadi, yang teguh, berpendirian teguh, tidak dia kemana-mana. Artinya dia punya jiwa kepada Allah, jiwa kepada Rasulullah dan kebaikan-kebaikan. Kemudian wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya berikan kabar gembira bahwa orang yang istiqomah itu akan mendapatkan surga. Amin. Yang Allah telah janjikan kepadanya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Senang. Nah, ya. Ayat berikutnya 31. Pada saat itu Allah mengatakan, dan sekarang kita baca, nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata malaikat, nahnu, kami adalah pelindung-pelindungmu, tuh, pelindung-pelindung kalian, teman-teman kalian, fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, Alhamdulillah. Ternyata senang bahwa pelindungnya itu orang yang punya jiwa istiqomah tadi di dunia itu adalah malaikat. Jangan takut, makanya jangan sedih. Kamu ada malaikat loh. Allah kirim, Allah utus berupa malaikat. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ternyata kami adalah, kata malaikat, teman-teman kamu, pelindung-pelindung kamu, izin Allah, dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Jadi dunia kamu, akhirat kamu, ada malaikat yang menemani, insya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Kemudian setelah itu, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ternyata bagi kamu di dalam surga itu, kamu bisa meminta apa yang kamu ingin. Yang kamu ingin itu Allah akan kabulkan. Minta apa? Tuh, apa yang diinginkan dan apa yang kamu minta. Kamu minta walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurur rahim, sebagai hidangan. Di sini ada satu kalimat dikatakan nuzulam min ghafurur rahim, adalah sebagai hidangan ya dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Alhamdulillah. Senang. Artinya orang yang punya jiwa konsisten itu jangan takut, jangan gundah, jangan gulana, jangan sedih. Insya Allah Allah selalu mengirim malaikatnya berdampingan untuk sebagai pelindung-pelindung kalian. Subhanallah. Ya, demikian. Jadi dalam surat Fusilat tadi ayat 31 telah disampaikan bahwa Allah mengirim malaikat untuk menjaga dan mengontrol kita kan. Iya, sebagai supervisor. Ya. Nah, nanti tuh ada hadisnya lagi tuh berikutnya ya. tuh. Semoga kita selalu berada dalam jalan-jalan yang benar. Ya. Begitu ya Pak Kiai. Betul sekali. Ya. Dan kalau kita lihat kan ini pasca Ramadan sudah lewat nih. Pasca puasa kita sudah lewat. Itu untuk menjaga keistiqomahan 11 bulan ke depan gimana Pak Kiai? Saya bisa menjawab sekarang pertanyaan dulu ya, atau silakan kalau misalnya Iya, hampir sama sih pertanyaannya sama Mas Julian. Jadi kan kita itu semuanya mengucapkan istiqomah tuh mudah. Tapi sebagai manusia yang aktif pasti godaan dunia tuh banyak banget. Benar. Betul. Maksudnya kita tuh selalu pada saat kita kerja kita kadang lupa untuk apa yang telah kita lakukan selama Ramadan itu. Kadang keadaan kita, fisik kita yang capek, kita jadi tidak sholat malam atau kita lalai membaca Quran. Caranya gimana untuk menghindari hal-hal yang terhindar dari hal seperti itu. Jadi selalu tetap istiqomah ya. Untuk menjaga tetap istiqomah.
ibda binafsik. Jadi mulai itu dari dirimu masing-masing. Iya. Coba kita, para pemirsa, ayah bundaku yang terkasih, ini pertanyaan amat sangat penting bahwa bagaimana untuk menjaga stabilitas jiwa yang konsisten itu. Tentunya kita mulai dari jiwa kita, niat yang besar. Kita harus memaksakan diri, bismillah Allahumma paksain. Wah, doa gitu ya. Harus dipaksa memang ya. Iya. Kalau kita ikut aturan capek, aturan males di dunia ini, memang capek banget deh hidup alam dunia ini. Iya. Nah, makanya ada satu kata human service organization. Jadi organisasi tempat mengservis manusia. Itu ada komunitas ibu-ibu taklim ya. Iya. Kemudian itu kalau kita mengaji, tetapi ingat ngajinya ini Pak Julian, ya Mbak Dea, jangan sampai ada kata rugi. Jangan ada kata rugi. Ngajinya cuma 1 jam, cuma setengah jam, ngomongin tetangganya sejam setengah. Jadi tekor 1 jam. Gibah jadi. Gibah. Jadi kalau orang punya jiwa yang konsisten itu adalah kita mulai, ayo kita gerakkan, percaya deh sama Agus Dermawan. Kita paksa, percaya istiqomah itu akan membiasakan membentuk karakter manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, oleh karena itu ada pengajian. Makanya kalau orang yang ngaji di sebuah komunitas majelis taklim yang baik-baik nih, emang ada yang nggak baik ya? Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin kita sadar tahu sendiri bahwa kalau orang kita mengaji di sebuah tempat, ada satu hadis Nabi mengatakan, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Apabila kamu melintasi taman surga, hendaknya kamu ikut bercengkrama. Kamu ikut mampir. Kamu singgah, Pak Julian. Iya. Jadi, farta'u. Idza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila kamu melintasi taman surga yang untuk mencetak merens jiwa yang istiqomah tadi, yang untuk menjaga istiqomah tadi, kita baca Quran, terus kita sholat malam, qiyamul lail, kemudian kita perbanyak kita bersedekah. Itu semua jalan menuju surga. Itu kamu mampir, ada di majlis taklim, farta'u. Kemudian kalau sahabat bertanya, wa maryadul jannah ya Rasulullah. Iya. Apa yang dimaksud taman surga itu? Jadi apabila kamu melintas taman surga, mampir. Taman surga itu tidak hanya di hadapan Allah nanti saja, atau bukan hanya di Raudhah taman surga di Madinah saja, tetapi taman surga yang dimaksud adalah majlis taklim. Lanjut gak? Nanti kita lanjutkan lagi Pak. Ya. Lanjut. Kita akan break dulu. Nanti Jadi aja tangan saya turunin ya? Iya turunin lagi. Ya, nanti kita lanjutkan ya dia ya. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan pindahkan saluran Anda. Tentunya tetap di Serambi Islami Mutiara Hati. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di Serambi Islami ini. Tentunya untuk mempertambah ilmu kita dalam keimanan Islam kita. Ya Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai istiqomah pasca Ramadan. Tadi Pak Kiai telah sampaikan sebelumnya bahwa mengenai taman-taman surga itu harus kita hampiri justru ya. Mbak Dea punya pengajian, pengajian ada. Apa namanya? Taklim. Berarti ini kembali lagi kita juga lingkungan itu sangat berpengaruh pada istiqomah kita ya. Kalau kita berada di lingkungan yang membawa kita mikirin dunia, terus akhirnya kita akan terbawa untuk terlena untuk memikirkan dunia terus. Padahal kan bener gak sih Pak Ustadz, kita tuh kalau fisik kita kan butuh nutrisinya itu makanan, pakaian gitu. Sedangkan jiwa kita itu juga kadang kita lupa bahwa jiwa itu juga butuh nutrisinya itu dengan beribadah mungkin. Ya betul Pak Julian, nutrisi atau imunisasi iman itu zikir kepada Allah. Zikir, ya. Kita banyak baca Al-Quran, kita sholat malam, kita berdoa, kita bertobat, kita beramal kebajikan. Itu percaya dia akan mempertebal iman takwa kita, itu nutrisinya. Artinya adalah imunisasi. Dengan adanya imun itu untuk mempertebal iman ya. Kemudian supaya kita jadi aman, kemudian akhirnya amin.
Amin dong. Amin. Jadi imun untuk kekebalan Daya tahan tubuh. Iya. Kemudian iman rohani kita. Rohani kita. Kemudian supaya jadi aman. Tapi kita berdoa kepada Allah, amin, semoga Allah kabulkan. Nah, itu imunisasi, nutrisi daripada iman itu kita banyak berdoa, banyak berzikir. Itu yang saya katakan tadi. Ada satu hadis Nabi mengatakan, ada satu hadis mengatakan bahwa dunia ini inna dunia mal'unatun. Nah, maaf ya. Inna dunia mal'unatun mal'unun mafiha. Sesungguhnya dunia itu dalam keadaan terlaknat dan dilaknat oleh Allah. Tuh, Pak Julian, Mbak Dea, dilaknat dan terlaknat oleh Allah. Mafiha, apa-apa yang ada di dalamnya. Kecuali illa zikrullah. Kecuali orang yang tidak dilaknat Allah, enggak terlaknat Allah. Orang yang penuh berzikir kepada Allah, itu nutrisi iman tadi. Ya, kita perlu vitamin-vitamin. Nah, illa zikrullah. Wa mawalahu, tuh yang mengadakan program zikir, termasuk panitia pengajian. Wa alimun, ustadznya ikut berzikir. Wa muta'alimun, dan ahli-ahli, para pelajar-pelajar, ahli santri semua ikut berzikir. Itu orang yang tidak akan terlaknat dan dilaknat Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Nah, pada saat itu tadi, setelah orang masuk ke taman surga, sahabat bertanya, Mbak Dea. Bertanya sahabat, Mbak Julian. Apa pertanyaan para sahabat? Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang dimaksud taman surga itu? Rasul menjelaskan taman surga itu adalah hilaqu dzikri, tempat orang sekelompok halakoh, satu grup rombongan, satu halakoh ini kumpulan, itu lingkaran halakoh itu ternyata dia sedang berzikir hilaqu dzikri. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, ya. Innallaha ta'ala sayyarati minal malaikah. Sesungguhnya Allah itu menurunkan pengelana, pengontrol berupa malaikat-malaikatnya. Kemudian itu malaikat yatlubuna hilaqo dzikri. Dia mencari orang yang tengah mengaji di sebuah tempat. Kemudian malaikat itu mencari orang yang sedang berzikir di sebuah tempat. Fa idza atau alihim hafu bihim. Apabila malaikat ketemu orang yang tengah berzikir berdoa tadi, yang mengaji dengan khusyuk tawadhu, maka malaikat itu bergabung termasuk di Serambi Islami TVRI. Alhamdulillah, senang. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Harus dibina tadi imunnya itu, nutrisinya itu berdoa, berzikir, sholat, mengaji, ya, kemudian baca Quran, beramal soleh, itu nutrisi keimanan. Mudah-mudahan berkah selalu dunia akhirat, amin. Ya. Kalau kita bahagia, imun akan nambah ya. Yeah. Justru kalau kita sebagai umat muslim, dengan kita sering mengaji, sering sholat, justru menambah imun keimanan kita ya, bertambah lagi. Tadi, tenang juga. Tadi Mbak Dia mengatakan lingkungan yang harus positif. Positif yang mengajak kita untuk berbuat kebaikan dan istiqomah. Kita jangan terganggu, jangan terpengaruh dengan godaan, lingkungan yang nggak baik. Nggak baik apa nggak baik? Yang nggak baik. Sebab ada satu hadis Nabi mengatakan, Arbaun min sa'adatil mar'i, ada 4 poin yang membuat happy manusia. Yang pertama, antakuna zaujatus lihatan, punya istri yang solehah, macam ya. Macam pemirsa itu bunda-bundanya solehah banget, amin dong. Ayahandanya juga soleh, masya Allah. Makanya ada peribahasa mengatakan a good husband makes a good wife. A good wife is a good price for husband. Bahwa apa artinya itu? Iya, bahwa suami yang a good itu bisa mencetak istrinya juga jadi baik. Dan istri yang a good adalah hadiah dari Allah buat sang suami yang soleh. Kemudian yang kedua, wa auladuhu abroran, punya anak yang berbakti. Amin ya. Yang ketiga, wahulatohu solihin, punya lingkungan yang baik-baik. Tuh, lingkungan yang dikatakan bird of the same feather will flock together. Jadi burung dengan bulu yang sama berkumpul di tempat bulu-bulu yang sama. Artinya manjalas janas. Siapa yang duduk di sebuah satu tempat, maka dia akan sejenis, Pak Julian. Yang terakhir, warizquhu fi biladihi, bahwa rezekinya itu ada di negerinya, di kampungnya Indonesia yang kaya raya. Gemah ripah loh janawi toto tentrem kerto raharjo baldatun toibatun warobun gofur. Itu menjadi hamba yang paripurna untuk menjalankan jiwa yang konsisten pasca Ramadan. Sehat iman, sehat
juga jasmani rohani. Ya. Iya, dan jadi benar ya Pak Kiai ya, bahwa kita setelah pasca Ramadan lewat ini kan bagaimana kita untuk selalu istiqomah ke 11 bulan, semoga nilai-nilai Ramadan masih terus melekat pada kita untuk selalu bertahajud ya. Satu Ramadan itu dilatih, digembleng jiwa kita, di upgrading, dibina, ditata, di arrange untuk menjadi manusia yang on call, yang 11 bulan ke depan kita tetap konsisten pada acara Ramadan itu, maksudnya bukan Ramadannya, tetapi esensi hakikat Ramadannya tetap hidup di 11 bulan ke depan. Jadi artinya bagaimana menghidupkan Ramadan? Kita tuh betul-betul punya jiwa yang benar-benar tidak berbuat durjana selama kita ke depan 11 bulan itu. Selama Ramadan, Pak Julian, ya, Mbak Dea, kita ditempa tuh, di upgrading, dibina, ditata, di arrange menjadi manusia yang paripurna. Jadi semoga ya Allah, konsisten jiwa yang istiqomah ini bisa diterapkan di 11 bulan ke depan. Nah, kata Mbak Dea tadi, kita manusia tempat salah dan dosa. Terkadang kita bosan, capek, lelah, letih, dan seterusnya. Saya yakin bahwa jiwa-jiwa kita ini memang ada kata rukhsah, ada kata capek, beristirahat. Mata punya hak untuk tidur. Tidak 24 jam kita melek. Kita melihat, tidak. Ada mata. Kemudian otak yang cerdas punya hak untuk kita istirahat. Tetapi tidak boleh kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sudah di-arrange, di garis, ada on the track pada sistem ya. Quran, way of life, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, demikian itu. Benar, jadi kita memang udah tambah juga nih ilmu kita ya, ya Dea ya. Dengan yang diberikan oleh Pak Kiai tadi masukannya. Jadi memang kita memang harus banyak juga istighfar kali ya. Banyak istighfar kali untuk supaya kita bisa selalu istiqomah, karena memang yang namanya manusia tadi dia bilang up and down di dunia tuh gak ada habis-habisnya. Seperti kan orang suka bilang dunia sama akhirat itu harus seimbang gitu kan. Dunianya juga harus dijalani, akhiratnya juga harus tetap dijalani. Itu kira-kira menurut Pak Kiai gimana ya? Apakah bisa seimbang dunia dan akhirat? Karena apapun itu yang kita lakukan, kita juga harus memikirkan akhiratnya, berhubungan dengan akhirat, dan akhirat adalah tempat akhir kita nantinya, tempat akhir dan tempat kita bertanggung jawab atas semua perbuatan kita di dunia. Apakah kita bagaimana caranya agar dunia dan akhirat seimbang itu lebih banyak patokan kepada ke akhiratnya dulu, karena kalau kita bilang seimbang, kita tetap pikirin yang dunia, sedangkan kita semuanya harus kembali ke akhirat kan, kita semua harus kembali ke akhirat dan bertanggung jawab nantinya. Pak Kiai jangan dijawab dulu Pak Kiai ya, kita akan break sesaat dulu ya, nanti kita berjawab lagi. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya perbincangan kita di pagi hari ini udah sangat menarik, jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah break berikut ini. Serambi Islami, Mutiara Hati. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya terima kasih Anda masih terus bersama kami di Serambi Islami. Masih bersama Bapak Kiai Haji Agus Dermawan, Dai berjuta pemirsa. Dan topik kita masih mengenai istiqomah pasca Ramadan. Pak Kiai tadi dia sudah sampaikan bahwa kadang-kadang orang salah tafsir ya? Dengan seimbangnya dunia dan akhirat harus seimbang. Seneng-seneng tetap dijalanin, akhirat juga tetap ibadah gitu. Menurut Pak. Kesenangan dunia ini hanya nisbi. Bahagia dunia hanya simpel, singkat. Baina sitin wa sab'in, di antara 60-70 tahun. Tapi kalau kita bicara soal kesenangan dunia, fokus tanpa akhirat, celaka. Jadi kita lebih berat kepada akhiratmu. Makanya memang ada dunia, ada doanya Rabbana atina fid dunya hasanah ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita minta bahagia di dunia, amin. Bahagia juga di akhirat, amin. Amin. Tapi minta terhindar dari api neraka. Artinya endingnya itu kita harus baik. Kalau bisa perbuatan kita di dunia, apapun yang kita punya, yang kita miliki, itu buat akhirat.
lebih berat ke akhirat. Kenapa? Karena ini dunia sebentaran kok. Dunia ini hanya panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata tragedi di Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita kok diam-diam baik? Bersandiwara. Dunia hanya sandiwara. Iya, betul. Makanya hari ini para pemirsa Indonesia, ayah bundaku yang terkasih, ayo kita jangan tergoda. Walaupun ada sebuah statement hadis Nabi mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Menghendaki dunia dengan ilmu, ilmu dunia. Menghendaki akhirat juga dengan ilmu. Menghendaki kedua-duanya dengan ilmu juga. Makanya ada Albert Einstein pernah mengatakan tuh, the science without religion is lame and religion without science is blind. Bahwa ilmu tuh tanpa agama akan lumpuh. Berarti beratan agama, dan agama tanpa ilmu akan buta. Artinya harus ada keselarasan, tapi lebih berat Anda, kita, Bapak, Ibu, Ayah, Bundaku tersayang, lebih berat untuk akhiratmu. Karena akhiratmu yang akan kekal abadi. Mudah-mudahan endingnya husnul khotimah. Ya? Ya, amin, amin, amin. Pak Kiai, ini ada yang mengatakan bahwa istiqomah itu lebih utama dari 1000 karomah katanya. Iya. Itu maknanya gimana Pak Kiai? Maksudnya saya baca Quran 1 hari, Mbak Dea, Pak Julian, para pemirsa, 1 hari ini saya hatam Quran. 1 hari ini, besoknya saya perek. Tahu perek? Libur. Udah hatam. Itu masih lebih baik, lebih bagus itu, maaf ya. Lebih bagus, lebih baik itu kita wa in qalla adwamuha wa in qalla, walaupun sedikit, selembar tiap hari. Besok selembar lagi. Besok selembar lagi, atau 2 lembar, atau 3 lembar, atau 1 juz sehari. Besok 1 juz lagi, besok sejuz lagi. Kemudian sampai kapanpun sudah hatam, sejuz lagi. Terus berkali-kali hatam. Jadi adwamuha wa in qalla. Dia konsisten, dia continue walaupun hanya sedikit. Kalau karomah kan kemuliaan. Ya. Memang ada satu histori sejarah Nabi. Ya, banyak terjadi. Itu wahyu-wahyu Allah yang turun. Tapi bagi yang bukan Nabi, itu karomah. Karomah, contoh yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Ada 7 pemuda. 7 pemuda itu yang sedang dikejar-kejar oleh Raja Dikyanus yang dia untuk berbuat kekafiran. Itu 7 pemuda itu disuruh diperintah untuk menyembah Raja Dikyanus itu. Nah pada saat itu para pemirsa, anak muda yang 7 ini gak mau. Namanya Ashabul Kahfi, pemuda Kahfi. Dia mengumpat, dia kabur, dia lari. Lalu diintai, dikejar oleh tentara-tentara Dikyanus dan masuk ke sebuah gua. Di gua itulah dia tertidur, bahkan Allah tidurkan selama 309 tahun. Karomahnya luar biasa. Sampai dia bangun itu di Romawi Timur II. Kerajaan Romawi Timur II, dia baru bangun. Tapi kan 309 tahun. Itu karomah yang terjadi. Sebelumnya itu, semua Ashabul Kahfi, para pemuda-pemuda Kahfi, dia berdoa. Doanya, Rabbana atina miladunka rahmah, wahai lana min amrina rosada. Dia minta kepada Allah tuh. Untuk apa? Berupa rahmat di sisimu. Tetapi dia juga minta perlindungan dan petunjuk tuh min amrina rosada, daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi ya, yang seperti itu adalah merupakan satu karomah. Nah, tapi hanya saat itu saja. Nah, oleh karena itu para pemirsa, yang dimaksud adalah bahwa al-istiqomatu khairun min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 kemuliaan karomah. Itu istiqomah, dia konsisten. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Ya, demikian. Kita juga memang dianjurkan juga suruh membaca ayat Kahfi setiap Jumat ya. Ya alhamdulillah ya, mungkin saya juga baru tahu nih dari Pak Kiai, menambah ilmu lagi bahwa ternyata begitu kisahnya.
Ya, jadi innahum fityatun amanu birabbihim wajidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah dan Allah berikan petunjuk, Allah tambahin tuh petunjuk kepada mereka. Sehingga mudah-mudahan pemuda Indonesia seperti pemuda Ashabul Kahfi yang mereka beriman kepada Allah. Amin ya. Amin. Syubhanul yaum rijal ghad. Ya. Ya, mungkin dia ada yang mau ditanyakan lagi sama Pak Kiai ini berkaitan dengan tema kita. Dunia ini Istiqomah pasca Ramadan. Panggung sandiwara ya. Tadi kan ya memang dunia ini panggung sandiwara. Terus ya tetap harus menjaga istiqomah kita. Itu harus ya dimulai dengan niat kita ya. Niatnya harus dikokohkan dulu. Iya, zaman dulu Mbak Dea, Pak Julian, para pemirsa Indonesia, Islami TVRI, walaupun kita hanya bertiga, tapi physical distancing. Tetap kembali ke rumah, stay at home. Tetap menjaga diri dalam kesehatan kita. Oleh karena itu waktu zaman Rasulullah tentang istiqomah itu datang. Seorang dari jabal, dari gunung, itu orang dari istilah kalau orang kita bilang Badui kali ya, orang Badui. Dari ja'a rojulun, ja'a jabalyun ila Rasulillah. Jadi telah datang jabalyun seorang dari pegunungan, seorang dari gunung. Orang mengatakan itu orang-orang dari Badui, dan dia berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah, mahyal hayyah. Apa itu hidup? Apa itu kehidupan? Para pemirsa, ayah bunda mau tahu bahwa Nabi mengatakan bahwa al-hayatu hiya amantu billah tsumastaqim. Bahwa hidup itu adalah orang yang amantu billah, aku beriman kepada Allah dan aku beristiqomah. Bayangkan seperti itu. Dia berpindah ke belakang, berpindah ke samping kanan, berpindah ke samping kiri. Tetap dia berkata, mahyal hayah. Apa itu hidup? Dan Nabi tetap menjawab, al-hayatu hiya amantu billah tsumastaqim. Aku beriman kepada Allah dan aku beristiqomah. Nah, orang-orang yang jiwa istiqomah itulah dia akan betul-betul bisa mempertahankan sampai akhir hayat di kandung badan. Dan saya yakin endingnya itu husnul khatimah. Amin. Dan waktu itu para pemirsa, ada satu histori lagi, peristiwa sejarah dari Irak. Itu ada seorang yang bernama Syekh Abu Bakar Ashibli. Bukan Ashibli. Abu Bakar Ashibli. Dia seorang waliullah. Dia sufi. Dia lihat pohon. Pohon ini kalau dilempar batu, kejahatan, dia akan membalas kebaikan, buahnya jatuh. Mangga, lempar, diketapel, dia kena mangganya, jatuh mangganya. Dia lempar, dia menjawab, membalas dengan kebaikan. Saat orang sedang panas, Mbak Dea, dia kepanasan, dia berjalan, itu ada pohon. Istazolat tahta sajaratin, dia berhenti di bawah pohon. Untuk apa? Roha, untuk istirahat. Baik ini pohon, tapi inti akhirnya dia akan masuk ke neraka. Dan dia akan ditebang menjadi kayu bakar. Kenapa? Karena semakin besar dia angin ke utara, ini pohon ikut ke utara. Nggak istiqomah, nggak konsisten maksudnya, ini filosofinya ya. Angin ke barat, ikut ke barat. Angin ke selatan, ikut ke selatan. Angin ke timur, ikut timur. Dia tidak punya pendirian yang kokoh berlapis iman dan takwa. Lanjut. Kita break dulu Pak Kiai. Semakin seru ya, subhanallah ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di saluran Serambi Islami TVRI. Tentunya masih bersama Bapak Kiai Haji Agus Darmawan Dai Berjuta pemirsa. Serambi Islami, Mutiara Hati. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya tingkatkan terus keimanan Islam kita di Serambi Islami bersama Bapak Kiai Haji Agus Darmawan Dai Berjuta pemirsa. Subhanallah.
Bapak Kiai tadi Pak Kiai telah sampaikan mengenai pohon yang condong ikut sana, jadi tidak istiqomah gitu. Iya. Kemana arah angin dia ikutin. Demikian orang-orang maksudnya hamba Allah tidak boleh seperti itu. Iya. Artinya boleh dia ikut kebaikan, it's okay no problem. Tapi kalau keburukan tidak boleh. Iya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah di jalan kebaikan ya. Amin. Pak Kiai, kira-kira kalau ciri-ciri, kan kita udah Ramadan udah lewat nih Pak Kiai ya. Ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan itu seperti apa sih Pak Kiai? Ya, dia selalu konsisten. Selalu istiqomah ya. Istiqomah. Balik lagi ke situ ya. Ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan itu dia berbuat kebaikan-kebaikan. Yang dikatakan nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Hendaknya terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Jangan lupa bahwa imunisasi iman itu bahwa tadi katakan vitaminnya atau nutrisinya itu adalah zikir, doa. Jangan lupa sodakoh juga itu taziduhum fi amwalihim. Sepanjang dia Ramadan dia perbanyak bersedekah, dia berdoa bla 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 bla. Tapi ingat bahwa inna fi sodaqati khamsu isolin. Di kebiasaan Ramadan itu dia bersedekah. Jangan pas usai Ramadan dia nggak sedekah lagi. Padahal sodaqah itu fungsinya taziduhum fi amwalihim. Dia akan bertambah harta kekayaan mereka. Amin dong. Amin. Dawaonil marid itu sodaqah sebagai dawa. Obat buat orang yang sakit. Ternyata juga tadinya mau datang itu bala musibah. Allah nggak akan datang. Kenapa? Yarfa'ullahu ta'ala anhumul bala. Kemudian melintasi jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti kilat menyambar. Kemudian juga masuk surga insya Allah tanpa hisab, tanpa azab. Bagi orang yang bersedekah saja, berinfak saja, itu ikhlas karena Allah. Jiwa konsisten itu diterapkan 11 bulan ke depan. Al-Quran, sholat, dan seterusnya. Itu yang mendapat keberkahan Ramadan, jiwanya istiqomah. Ada pertanyaan? Aku tadi sempat dengar Pak Ustadz tadi bilang yang tadi sebelumnya, Pak Ustadz bilang kan orang yang hidup itu, kan kita selalu merasa hidup itu apa yang kita ragukan, hidup itu apa ya, hidup yang selalu beriman kepada Allah dan apa tadi Pak Ustadz? Istiqomah ya. Aman tu billah tsumastaqim ya. Jadi kalau kita nggak punya iman berarti sebenarnya kita hidup tapi kita mati ya. Karena jiwa kita mati, jiwa kita tidak pernah mengingat Allah. Sebenarnya kalau menurut Pak Ustadz gimana ya? Kalau jiwa kita tidak mengingat Allah berarti jiwa kita sakit ya. Karena banyak orang tuh merasa mengingat Allah tapi sebenarnya yang dia kejar selalu dunia. Bagaimana besok hidup, bagaimana mencari kebutuhan hidup dan lain-lain, itu sebenarnya kita mikirin dunia atau bagaimana? Ya, itu ada kata qalbun syadid. Ya, qalbun syadid. Ya, arti yang keras. Qalbun syadid itu arti yang keras yang tidak mau dengar nasihat apapun. Ada qalbun marid, hatinya sakit. Kalau hatinya sakit itu dia masih dia ingat kepada Allah, tetapi dia selalu berbuat durjana, dosa terus. Dan hatinya pun dia selalu tinggalkan sholat, tinggalkan dan seterusnya. Nah, ada qalbun mayyit, hatinya mati. Hati mati itu tadi yang dia tidak mau kenal Allah. Dia nggak mau kenal Tuhan. Dia nggak mau apalagi mengaji, sholat, dia nggak mau. Itu mayyit, mati total. Artinya imannya nggak ada. Qalbun mayyit. Makanya hati inilah yang dikatakan penting. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahil qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka akan baik semuanya. Apabila buruk semuanya. Apa itu? Ala wahil qalb. Para pemirsa Indonesia, adalah hati. Makanya betapa pentingnya hati. Kalau ada anak kecilnya berang, nak sayang, hati-hati. Nak sayang, jangan naik ke pohon nanti jatuh, hati-hati. Papa sayang, berkendaraan hati-hati. Mama setir mobil, hati-hati. Gak ada nak sayang, hidung-hidung, mata-mata, kuping-kuping, kaki-kaki. Tidak pernah seperti itu. Jantung-jantung, paru-paru, ginjal-ginjal. Hati-hati. Betapa pentingnya hati. Makanya harus ada obatnya. Harus ada satu pupuk. Di mana untuk memupuk, menyiram rohani kita.
di majlis taklim tadi supaya kita nggak kering kerontang, Iya, gersang. Ya. Jadi ilmu itu harus dicari ya, ilmu itu Dicari. harus dicari. Kita nggak bisa berdiam diri di rumah aja. Misalnya ya kita di rumah aja, cuman bukan berarti kita di rumah aja kita tidak mencari tahu tentang Betul. ilmu agama ya. untuk Harus dekat bergerak, sama Allah. berusaha mencari dan mudah-mudahan ketemu dengan guru yang pas buat kita supaya kita nggak salah interpretasi. Tidak salah langkah juga. Ya, mudah-mudahan kita mendapat berkah selalu para Amin, pemirsa ya Rabbal Alamin. di dunia maupun di akhirat insya Allah. Amin. Pak Kiai tadi Pak Kiai telah sampaikan juga ya Dea mengenai kolbun mayit. Jadi dia masih mengingat Allah tapi masih Tidak mengingat Tidak. Allah. Oh, Kalau kolbun mayit dia tidak percaya sama Allah. kalau yang masih mengingat itu tapi melakukan Marit. oke. Iya, marit dia sakit. Iya dia sakit. Jadi maksudnya kolbun mayit Masih bisa diobatin Masih tuh. bisa diobatin. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk mengajak mereka? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu, ke Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan bijaksana. Dengan hikmah dan bijaksana itu artinya nggak boleh kita kasar. Jadi kita berkata, berucap dengan baik-baik ya. Kemudian kita berikan pandangan yang positif. Ayo kita berlogika bahwa Allah yang maha segala maha, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban, wa najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, ala tatghaw fil mizan, wa aqamal wasna, wa biqisti wala tukhsirul mizan, kan gitu. Jadi pada akhirnya itu kita berbuat kebaikan-kebaikan. Dan intinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya. Iya, betul. Nikmat yang mana yang kamu dustakan? Iya. Sama kita mungkin memberi contoh kebaikan juga ya. Dengan dimulai dengan kita bersikap baik agar Ya, betul. mereka melihat. Artinya kita harus ada suri tauladan, ya itu namanya uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi kita tidak hanya berucap saja, Kita juga melakukan. kita melakukan yang positif dan dia melihat kita. Artinya tidak ria, tidak sombong. Kemudian kita artinya mencontoh yang hal-hal yang positif dengan gerakan-gerakan yang baik. Itulah iman yang sempurna. Iya. Iya. Baik, ini juga ada satu pertanyaan nih Pak Kiai, ini bagaimana sih sebenarnya kalau kita melihat orang yang tidak bersyukur ya, sudah diberikan segalanya oleh Allah. Jadi nikmat dunia udah luar biasa. Tapi bagaimana mereka juga tidak bersyukur dan masih juga tidak paham. Itu Pak Kiai. Itu ada sebuah statement Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan Allah telah menempatkan, sungguh Allah menempatkan, kami tempatkan itu orang, manusia dan jin di neraka jahanam. Coba. Kenapa? Satu the big question, pertanyaan besar kita, kenapa? Lahum kulubun la yafqahuna biha. Dikasih, dia tuh bagi mereka dikasih hati tapi dia nggak mau paham, nggak mau ngerti. Dikasih hati, dia nggak mau taubat. Dikasih hati, dia nggak mau paham tentang esensi Allah, hakikat semesta alam yang Allah ciptakan. Nggak mau ngerti dia. La yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah kasih mata, dia nggak mau lihat. Dia melihat tapi nggak mau tahu. Walahum azanun la yasma'una biha. Allah kasih telinga tapi dia nggak mau dengar. Ulaika kal an'am, orang kayak seperti itu seperti hewan ternak, bahkan balhum adol, bahkan hewan ternak itu tuh, balhum adol itu manusia lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan ternak bisa dipotong, bisa dimakan, tapi manusia lebih sesat kalau dia tidak mau ikut aturan Allah. Makanya tadi saya bilang dalam sebuah surah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wa najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wa nakhlu zatul akmam, wal habbu zul asfi war
raihan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bakhraini yaltaqiyan bainahuma barzaul la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma lu'lu' wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus lanjut. Kita lanjutkan lagi. Shadaqallahul azim. Soalnya Pak Kiai terkesima banget ya bacanya. Subhanallah. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Kita akan masih terus berbincang dengan Bapak Kiai Haji Agus Darmawan Dai Berjuta pemirsa. Di mana lagi kalau bukan di Serambi Islami Mutiara Hati. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya Anda masih bersama kami di sini. Masih bersama Bapak Kiai Agus Darmawan Dai Berjuta pemirsa, tentunya masih di Serambi Islami Mutiara Hati. Ya Pak Kiai, Ya, baik. ini dia mau ada pertanyaan nih katanya. Nih tadi kan menyangkut tadi kita waktu bulan Ramadan itu kita kan tadarus ya baca Quran. Ya. Kita udah baca Quran di bulan Ramadan. Nah Quran itu kan merupakan perkataan Allah ya, perintah, isinya perintah, firman Allah. Bagaimana caranya agar kita nggak cuma baca aja Qurannya, cuman kita harus mewujudkan dalam kehidupan kita. Jadi gimana caranya agar kita berquran dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Ustadz? Saya tidak mau ada kata ucap no life, no gadget, no life. No gadget, no life. Nggak ada kehidupan, maaf, nggak ada gadget, nggak ada kehidupan. Justru no Quran, no life. Para pemirsa, nggak ada Quran, nggak ada kehidupan. Loh, tadi Mbak Dian mengatakan bagaimana untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan, kemudian juga bisa juga menerapkan dalam hidup kita, Kehidupan praktekin sehari, dong. betul. Dalam sholat ada kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Tapi realisasinya mana? Katanya Quran sebagai way of life, Quran sebagai rule of thinking, Quran sebagai rule of law, pedoman hidup kita, aturan pikiran kita, aturan hukum kita. Tapi nyatanya kok kita zaman modern loh, zaman modernisasi, westernisasi, bahkan zaman gadget, zaman teknologi canggih yang dikatakan sophisticated. Loh, di kantong kita lebih utama gadget loh ketimbang Quran. Dikasih Quran gadgetnya ya? Iya. Bisa. Saking gadget buat pedoman Mbah Google, dikasih Qurannya semua. Zaman Pak Agus Darmawan, saya baca Quran di gadget saya. Ya, betul. Saya baca Quran Yasin ada di gadget saya. Ya. Maksud saya jangan lupakan Al-Quran kitab yang dikatakan way of life tadi. The Holy Quran. Kitab Al-Quran. Walaupun ada Quran di gadget itu. Makanya orang zaman sekarang lebih banyak mengatakan no gadget, no life. Nggak ada gadget, nggak ada kehidupan. Itu salah interpretasi, salah kaprah. Nah, mudah-mudahan tetap kita akui bahwa teknologi canggih seperti gadget nggak bisa dibendung, nggak bisa kita hilangkan. Kita mau buka apa saja, mau bikin kue ada resep di situ, mau bicara soal kesehatan ada, kita mau apapun ada, Al-Quran ada, sampai urusan yang nggak baik pun ada di situ. Nah oleh karena itu, mari sama-sama kita bisa mensetir, tergantung kepada manusianya. Ini katakan the man behind the gun, the moral behind the man. Artinya bahwa senjata itu di belakang manusia. Manusia di belakang senjata. Jadi manusia itu, senjata bisa buat perang karena manusia. Senjata bisa buat damai karena manusia. Ya. Tapi dalam pribadi manusia itu ada the moral behind the man. Moral
di belakang manusia yang terpenting pada fokus manusia itu adalah morality, attitude, etika dan akhlakul karimah. Saya yakin dengan adanya jiwa istiqomah ini kita bisa menerapkan hal yang positif, yang baik. 11 bulan ke depan ini usai pasca Ramadan luar biasa. Jiwa istiqomah akan membawa kita ke tempat yang lebih baik lagi. Amin 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 ya Allah. Dengan bacaan Apakah kalau kita berquran itu akan membentuk akhlak kita? Persis. Biar akhlakul karimah Tentu ya. bukan asal. Yang penting kita berquran membentuk akhlak kita, tetapi kita paham akan Quran itu sendiri. Berarti juga bukan cuma dibaca, Tidak harus dibaca, dipahami dan diamalkan diamalkan. dalam kehidupan Cakep. Iya. Artinya jempol. Mudah-mudahan kita Islamnya sempurna. Amin. Amin. Ya Rabbal. Waktu kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu kita insya Allah akan menjadi manusia yang lebih baik ya kalau kita implementasikan ke dalam kehidupan 11 bulan ke depannya lagi. Persis, jangan kita ada kata puasa awam, ada puasa khusus, ada jadi ada puasa yang awam itu hanya bisa tahan lapar dan haus saja. Jadi kamin so'imin laisa lahu min syamilal ju'ul atas. Berapa banyak orang yang puasa dia nggak mendapatkan ridha Allah. Ya, tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Jadi ada juga khususil khusus. Ya, ada khususil khusus. Jadi puasa yang khusus itu dia berbuat kebaikan. Dia bisa berpuasa tidak hanya lapar haus saja, tapi mata pun juga berpuasa. Ya, tetapi ada juga khususil khusus. Nah, itu sudah kelasnya udah kelas tinggi, kelas wali-waliullah ya, anbiya wal mursalin. Artinya dia bisa terjaga semuanya, tidak hanya mata, tapi hati dan semua panca indera, juga lapar dan haus, termasuk urusan-urusan yang membatalkan. Itu semua dia konsisten, istiqomah ya. Amin. Pada bulannya, tapi diterapkan untuk 11 bulan ke depan untuk jadi hamba yang paripurna. Baik. Amin. Ya. Semoga kita termasuk menjadi hamba yang selalu istiqomah ya. Iya. Karena memang sulit sekali Pak Kiai untuk menjalankan istiqomah itu ya. Dia benar nggak Iya, ya? betul. Ya. Apalagi godaannya banyak. godaannya banyak banget Pak Kiai. Apalagi di dunia entertain juga ya. Tapi kembali ke niat kita apakah kita lebih kuat apa tidak untuk istiqomahnya Pak? Iya. Pak. Dan itu hanya dirinya yang tahu dan Allah. Iya. Kalau kita mendaki ke sebuah gunung, kita berjumpa dengan pendaki-pendaki bukit. Ketemu dong. Kalau saya mendaki ke sebuah gunung, saya berjumpa kepada pendaki-pendaki bukit. Iya, betul. Kalau saya menyelami ke sebuah lautan, saya berjumpa kepada penyelam-penyelam butir mutiara dasar laut. Iya. Tapi kalau saya menyelami kepada hati manusia, hati orang, nggak bisa. Siapa yang bisa menyelami? Kecuali dirinya dan Allah yang Maha Tahu. Dalam laut bisa diukur ya, tapi hati orang kita nggak tahu. Iya. Iya. Benar nggak Pak Kiai? Betul sekali. Ya, mungkin dia ada yang ingin ditanyakan lagi dengan Kiai mengenai istiqomah ini pasca Ramadan, karena memang sulit ya seperti kita bilang ya, untuk Jadi selalu istiqomah. Balik lagi kembali niat kita ya. Niat kita untuk sekuat apa ya Pak Ustadz ya. Jadi mungkin lingkungan juga berpengaruh. Selain lingkungan itu apa? Itulah pentingnya istiqomah. Tidak akan terpengaruh dengan sesuatu yang nggak baik. Artinya lingkungan itu bisa mempengaruhi. Man jalas janas. Yang saya katakan tadi, bird of the same feather will flock together. Burung dengan bulu yang sama, dia berkumpul di tempat bulu yang sama. Iya. Orang baik temannya orang baik. Orang jahat terkadang kita ikut jahat juga. Berteman sama orang tukang minyak wangi nih, ikut bau wangi. Iya. Berteman sama kiai, bau kiai. Iya. Kenapa ketawa? Iya. Iya. Saya kan jadi Pak Kiai, bertambah ilmu kita. Berarti istiqomahnya itu sebenarnya bukan cuma berbuat baik aja, kita menghindari. Perbuatan yang kadang-kadang kita suka lupa. Misalnya orang gibah nih ya. Yeah. Kadang-kadang kita tuh nggak sengaja nih lagi di grup nih, lagi ngomongin apa gitu, tiba-tiba kasihan ya ibu ini begini-begini. Itu termasuk gibah nggak sih? Kalau menyikapinya seperti itu, kita kan nggak bisa menghindari gitu kan. Kalau ghibah itu menceritakan kejelekan, keaiban orang lain. Beda dengan kita mau membantu kesolehan sosial. Ibu itu kesian, kita bantu yuk. Itu bukan ghibah. Itu namanya kita fastabiqul khairat. Ibu itu kasihan ya suaminya selingkuh. Nggak boleh, kita ghibah. gimana menyikapinya gimana gitu. Sekarang sudah paham, sudah mengerti. Nanti Mbak Dea yang akan membatasi.
distancing nanti. Stop ghibah. Nah ya, al ghibah asyaddu min minats salatina zinatan. Ya, ternyata ghibah itu lebih kejam daripada memperlakukan hubungan seks kepada orang lain. Selamat sebanyak 30 kali. Berarti nanti kita lanjutkan istiqomahnya harus dijaga banget ya. Lanjut. Dia nanti kita lanjutkan lagi ya. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan pindahkan saluran Anda, tentunya tetap di Serambi Islami Mutiara Hati. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tentunya terima kasih Anda masih bersama kami di sini di Serambi Islami, masih bersama Bapak Kiai Haji Agus Darmawan Dai berjuta pemirsa. Dan kita masuki sekarang segmen terakhir dengan topik kita istiqomah pasca Ramadan. Ya mungkin ke Dea dulu deh. Ilmu dan apa yang didapat dengan tausiah kita pagi hari ini. Alhamdulillah, semoga banyak banget yang didapat hari ini. Yang aku dapat misalnya ilmu istiqomah yang harus kita jaga untuk 11 bulan ke depan. Amin. Dengan berada di lingkungan yang benar, di taklim. Terus yang paling aku masuk ke hati aku yaitu makna dari hayat itu, bahwa hidup itu kita harus mengingat Allah, iman dan istiqomah. Kalau kita nggak punya iman dan tidak istiqomah, berarti sama aja kita tuh hidup kita sia-sia. Kita menyanyiakan hidup kita yang sama ini kita anggap sempurna, padahal kita belum tentu sempurna di mata Allah. Jadi ya semoga aja kita semua bisa istiqomah memperbaiki diri. Terus menghindari hal-hal yang mengganggu istiqomah kita ya Pak Kiai. Subhanallah, alhamdulillah. Saya merinding nih jadinya dengerin juga ya. Menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita, agar hati kita berisi Quran. Amin, lebih yang harus istiqomah baca Quran, jangan satu hari 1 juz atau jangan dipaksakan tapi besoknya libur, tapi semampu kita tapi istiqomah ya. Yang penting niatnya ya. Bahasa Mbak Dea libur ya, kalau kita perek. Iya, aduh Dea terima kasih banget ya. Paling tidak kita sudah menambah ilmu keimanan Islam kita ya, amin ya. Semoga kita selalu istiqomah. Amin. Dan Pak Kiai mungkin dapat memberikan kesimpulan dari tema kita kali ini. Terima kasih Pak Julian, para pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI yang dirahmati Allah. Bahwa kehidupan manusia ini tak luput dari rona, noda dan dosa. Hendaknya kita bersegeralah untuk kita bertobat, beristighfar dan menuju ampunan Tuhan Allah. Dan Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Berupa surga akan diberikan kepada orang yang beriman dan beristiqomah. Dalam sebuah statement Quran bahwa istiqomah pasca Ramadan, hendaknya sesungguhnya orang-orang beriman kepada Allah itu, dia berkata, Qala Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian beristiqomah. Kemudian Allah memberikan solusi yang terbaik, bahwa malaikat akan Allah turunkan. Dan malaikat berkata, Ala takhafu wa tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan gundah, jangan sedih, bahwa Allah akan berikan surga yang Allah telah janjikan buat hamba Allah yang beriman dan bertakwa, tentunya orang yang beristiqomah. Jangan lupa, istiqomah pasca Ramadan 11 bulan ke depan tetap it's okay, insya Allah. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Kiai Agus Darmawan. Dea, terima kasih ya sudah hadir di studio ini. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih atas atensi Anda tentunya untuk menyaksikan Serambi Islami pada pagi hari ini di setiap Senin dengan Bapak Kiai Haji Agus Darmawan Dai berjuta pemirsa. Dan insya Allah para pemirsa, bunda-bunda ayahanda dilipat gandakan pahalanya dengan mendengarkan Serambi Islami kali ini. Amin, insya Allah. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau tausiah Pak Kiai kurang panjang, boleh kita mengundang lagi. Dan yang pasti insya Allah Senin depan Pak Kiai akan kembali dengan di Serambi Islami TVRI. Saya Julian Dekrita Ismail dan seluruh kru Serambi Islami mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma asin akibatana fil umuri kuliha wa ajirna min hazzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna min rasyidin. Allah Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang. Maafkan hamba-Mu hari ini. Jadikanlah jiwa raga kami jiwa yang tetap istiqomah setelah ditempa Ramadan tercinta, Ramadan yang suci menuju 11 bulan ke depan. Tetap jiwa kami mengandung iman, takwa dan istiqomah kepadamu ya Allah. Ilahi Robbi anta maksudi waridoka matlubi. Maafkanlah dosa ayah bunda kami yang melahirkan kami. Karena kelahiran kami darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami air mata mama membasahi pipi. Karena membesarkan kami resah dan gelisah selalu ibu kami alami. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami sakinah, mawadah warahmah, baiti jannati rumahku surgaku. Jadikan anak cucu kami anak yang soleh dan soleha. Ilahi Robbi ja'alni muqimah sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana gfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.